warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Halifah Mulia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya akan memperlihatkan video simulasi mengajar siswa. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mencari kata sulit yang terdapat dalam bacaan dan kita akan mencari artinya bersama-sama. Baiklah anak-anak, kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Baiklah, coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, itulah teks bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Lalu, silakan kalian identifikasi dan cari kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan. Lalu, kita akan pelajari dan kita akan cari artinya dari kata sulit tersebut bersama-sama. Oke anak-anak, setelah kalian baca bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia, apakah kalian sudah menemukan kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan? Baik, kalau kalian sudah menemukan, ayo kita cari artinya bersama-sama. Kata sulit yang pertama adalah keragaman. Ada yang tahu apa itu arti keragaman anak-anak? Baik, keragaman artinya adalah di mana kondisi di dalam suatu masyarakat yang terdapat banyak perbedaan-perbedaan, atau bisa juga diartikan keragaman itu adalah suatu perbedaan yang ada di antara jumlah yang banyak. Contohnya apa anak-anak? Keragaman yang ada di lingkungan sekitar, keragaman yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian kata yang kedua adalah slogan. Slogan biasa digunakan untuk memberitahukan sebuah informasi, dan kata-kata yang digunakan dalam slogan biasanya menarik anak-anak. Kemudian, kata sulit yang ketiga adalah berdampingan. Apakah arti berdampingan anak-anak? Ya, berdampingan artinya berdekatan. Selanjutnya, kata sulit yang keempat adalah sensus. Kalian pasti sering dengarkan kata sensus. Ya, contohnya kata sensus penduduk yang terdapat dalam bacaan tadi. Sensus artinya suatu proses mencari sebuah informasi dalam suatu kelompok maupun populasi. Kata yang kelima adalah etnis. Apakah arti etnis anak-anak? Ya, etnis adalah suatu dorongan
di mana mereka mengidentifikasi dirinya dengan sesama atau etnis ini berdasarkan garis keturunan. Nah, itulah tadi 5 kata sulit yang terdapat dalam bacaan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan jangan lupa anak-anak tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.